101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Spirit and Inspiration. Ya, Business and Inspiration. Ya, dan seperti biasa ya sekarang ya atau setiap sore pukul 17.00 hingga 18.00 setiap hari Rabu, Smart Community kembali bersama Anda di sore hari ini jelang petang ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, bersama Erdesam dan tentunya salah satu komunitas yang ada di Sulawesi atau Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan di sore hari ini alhamdulillah ya cuaca ini sangat bersahabat ya, dan semua aktivitas berjalan dengan lancar. Tapi tetap waspada ya, tetap siap-siap standby dengan jas hujan, surat-surat lengkap, helm, masker, pokoknya semua jaga kesehatan juga pastinya, karena di bulan ini masih terhitung bulan atau musim penghujan. Dan kalau gitu kita langsung saja ya kenalan dengan salah satu komunitas yang hadir di sini. Boleh pakai mic-nya. Halo, gimana kabarnya? Halo, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya, bersama komunitas cerdas.in. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Dan tentunya ya tema pada hari ini yakni peran literasi dan teknologi ya melalui komunitas cerdas.in. Tapi sebelum kita lebih jauh ya membahas mengenai komunitas ini, perannya ya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan dampak positif dari keberadaan komunitas ini, tentunya kita akan bertanya ya atau berkenalan satu persatu dengan teman-teman dari komunitas cerdas.in ya. Kalau begitu kita langsung saja dari sini dulu nih, dari pojok. Boleh perkenalkan diri ke smart listeners ya, namanya siapa, kemudian posisinya sebagai apa nih di cerdas.in, dan sudah berapa lama joinnya, silahkan. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Nadia dan posisi saya di cerdas.in itu sebagai koordinator divisi pendidikan. Untuk joinnya mungkin saya join untuk komunitas cerdas.in ini sekitar awal tahun 2025 ya. Oke. Awal 2025. Oh, udah beberapa bulan ya. Oke, masih istilahnya baru ya. Seperti itu, masih fresh ya. Fresh from the oven. Jadi panggilannya Nadia. Biasa dipanggil Nade. Dari divisi pendidikan. Iya. Oke, selamat datang Nadia ya. Selanjutnya silahkan. Halo, nama saya Hadela. Saya dari divisi Humas sebagai koordinatornya. Saya juga bergabung di Cerdasin itu sama seperti Nadia, baru awal tahun ini. Dari divisi Humas. Adele namanya. Hadela. Adele. Kirain Adele ya. Divisi Humas. Adele, selamat datang Adele ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini tiga-tiganya pakai kacamata semua nih. Perkenalkan, nama saya Nurul Debardin, akrab disapa Nurul. Posisi saya sebagai koordinator publikasi dan dokumentasi. Pupdok. Iya. Oke, udah berapa lama nih masuk ke berapa? Awal tahun 2000. Oke, panggilannya Nurul. Oke, Nurul, selamat datang Nurul ya di program Smart Community. Selanjutnya, the most handsome. Karena cantik-cantik semua. Ayo. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezi Akbar, biasa dipanggil Rezi atau Eci. Saya di cerdasin.in ini selaku koordinator divisi acara. Nah, untuk join di Cerdas ini juga hampir sama semua di awal tahun 2025 di bulan Januari. Divisi acara. Iya, betul. Panggilannya Eci. Eci. Jadi kalau Ramadan ini pakai sirup Eci. Leci ya. Kita tepuk tangan dulu dong, semangat aja buat kita semua. Ya, baik nih ya. Baik. Kalau gitu saya sambil kita menunggu satu orang lagi ya, kita langsung aja nih tanya-tanya. Nah, pertanyaannya adalah, saya tanya mengenai ini dulu deh sebelum dijelaskan oleh foundernya. Oke, setaunya aja gitu ya. Kalau walaupun masih fresh fresh from the oven ya atau baru gitu. Tapi nggak apa-apa, saya tanya aja. Sebetulnya komunitas cerdas.in ini itu apa sih dan sasarannya apa tuh? Silakan untuk Eci. Mungkin bisa saya jawab. Untuk cerdas.in ini dia berfokus di bidang pendidikan atau literasi kan. Nah, untuk sasarannya sebenarnya kami sasarannya ke siswa-siswi yang ada di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Oke. Gitu. Contohnya nih di bidang pendidikan dia fokus ke anak-anak SD untuk mengajar dan sebagainya. Terus kalau di acara kami berfokus untuk membuatkan
sebuah acara untuk di bidang siswa-siswi untuk mengembangkan pendidikannya lagi ke depannya gitu Kak. Kalau untuk tadi kan udah di spill nih ada untuk anak sekolah ya, Iya, betul. pasti SD, SMP, SMA. Nah gimana kalau TK dengan mahasiswa itu masuk gak sih atau sebenarnya tetap masuk juga Kak. Mhm. Karena kan kami ini di bidang seluruh anggota dari cerdas.in ini anak mahasiswa nih semua. Jadi akan masuk juga maupun anak TK, mau SD, SMP, SMA sampai jurusan tertinggi itu mahasiswa. Oh, oke, berarti peruntukannya luas ya. Iya, betul Dari sekali. TK sampai Betul sekali, Kak. perguruan tinggi. Iya, betul. Namun memang yang paling accessible itu yang gampang dijangkau adalah dari SD sampai SMA. Betul. Itu yang paling gampang ya Betul sekali. dijangkau seperti itu. Oke, terima kasih Eci. Nah, ada yang mau menambahkan siapa tujuan dibentuknya dari cerdas.in ini selain tadi dipaparkan bahwa memang untuk edukasi literasi kepada siswa-siswi, ada lagi nggak tambahan seperti itu? Ada yang mau bicara, silakan. Oke, boleh ditambahkan? Jadi selain untuk edukasi literasi, sekarang itu kan sudah zaman digital. Mhm. Jadi sudah begitu banyak e-book atau buku-buku yang bisa diakses secara online. Mhm. Nah, di sini kami juga ingin lebih memperkenalkan mengenai literasi digital sehingga target untuk komunitas kami ini bisa lebih paham mengenai literasi digital. Karena bisa dibilang untuk literasi digital sekarang lebih ke ada yang paham, ada yang tidak paham, kayak Oke. tidak terlalu merata penyebaran orang-orang yang paham mengenai literasi digital itu. Jadi kami harap dengan adanya komunitas kami ini terutama untuk anak-anak sekolah maupun dari TK maupun sampai mahasiswa itu bisa lebih paham mengenai literasi digital tersebut. Jadi maksudnya bukan cuma menyasar hal-hal yang bersifat offline, tapi juga melibatkan teknologi ya, Betul online. sekali. Kemudian istilahnya mengedukasi orang-orang bagaimana sih lebih mengenal perangkat digital ya, terutama literatur-literatur yang sifatnya online seperti itu betul ya. sekali. Oke, baik. Nah, selanjutnya siapa? Masih ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan berhubungan dengan literasi ini? Oke, baik. Kalau gitu saya ganti lagi pertanyaannya. Nah, kalau yang siapa lagi namanya? Adela, kenapa sih join di cerdas.in? Ada nggak sih alasan-alasan tertentu yang membuat Adel ini saya pengen masuk ke sini mungkin karena komunitasnya berbeda gitu, atau kali aja ada komunitas yang ternyata bagusnya tuh sama ya kan, ada dihadapkan pada beberapa pilihan tapi kok milihnya cerdas.in gitu, apa alasannya masuk ke sini? Kalau saya pribadi sih tuh kemarin karena diajak sama founder sendiri. Oke. Founder kirim ke grup kegiatan lalu, terus saya mikir lagi libur nih, jadi nggak ngapa-ngapain, mending daftar ini saja. Apa saya harus menerjemahkan? Oh, saya gabut, jadi saya gabung aja. Tapi emang saat itu emang gabut ya, Iya. gabut ya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa, seru sih ya. Wah, kalau Iya, misalnya kita seru. lagi gabut, gabung komunitas yang produktif itu seru, walaupun harus jujur ya. Ada benefitnya kan, Kak. Seperti itu. Jadi lebih ke memang untuk produktivitas aja Iya, gitu ya. mencoba hal baru. Oh, mencoba hal baru. Nah, pada saat masuk itu prosedurnya gimana sih? Itu sederhana atau ada tahap-tahap seperti wawancara, kemudian kirim berkas dan sebagainya? Iya, ada sih. Kayak gimana mekanisme pada saat masuknya? Itu cuman kirim CV dan nanti kalau sudah kirim CV-nya nanti ada wawancara gitu. Setelah wawancara? Nanti ada pengumumannya. Oke. Jadi maksudnya ikut wawancara tidak serta-merta langsung lulus, enggak ya? Enggak. Ada seleksi gitu ya? Iya. Oke, baik, selanjutnya Nurul, kenapa join di komunitas cerdas.in? Apa gabut juga? Atau ada jawaban yang lain? Silakan. Kemarin saya juga diajak langsung sama founder untuk jadi divisi publikasi dan dokumentasi. Nah, di samping itu juga saya sendiri kan juga hobi membaca. Jadi pas banget nih komunitasnya buat saya. Oke. Jadi ada kalau Adela, saya selalu pengen bilang Adel ya. Kalau Adela itu lewat seleksi. Kalau ini handpick ya.
handpick. Tetap ada Oh, tetap ada. Tetap. Oh, kirain. Makanya saya juga kaget. Aha. Kayak apa? Kirain langsung bisa masuk ke komunitasnya. Iya, ternyata mic-nya, masih mic-nya. Aha. ternyata masih ada screening CV sama diwawancarain juga. Oke. Oh, Iya. adil ya. Iya. Oke, jadi bukan handpick ya. Iya. Tetap juga ikut seleksi ya, kayak Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, perasaannya waktu lulus gimana? Ya, senang. dan, Senang. Ternyata Mic-nya, panjang. mic-nya. Aha. Ternyata panjang ininya volunteernya. Jadi kayak senang campur agak apa? Agak gimana? Susah juga karena kan sambil kuliah. Ah. Jadi kayak agak terbagi waktunya. Oke, siap. Nah, kalau Eci nih, apa alasannya masuk di cerdas.in? Iya. Atau jangan-jangan salah satu pendirinya juga Eci? Enggak, Iya, enggak. enggak. Oh, bukan. Saya Oke. sih sebenarnya nggak kenal dengan founder sama Ah. founder nggak kenal. Saya Oh, nggak cuma kenal. lihatnya itu dari grup teman sama Mhm. volunteer juga sama sama mendaftar Mhm. Kak Zain, mungkin kakaknya kenal juga. Jadi Kak Zain itu kirim ke dalam grup, saya sih apply. Juga. Zainuddin. Zainuddin, betul Oke. sekali. Nah itu saya ngapply juga, otomatis saya juga orang baru, bukan diajak, bukan yang dipanggil sama founder dan sebagainya. Mhm. Terus juga saya tipikal orang yang suka di dunia komunitas pendidikan khususnya. Oke. Makanya saya belajar mempelajari mengenai pendidikan, apa sih perbedaan kota sama kota sama pelosok nih. Mhm. Nah makanya saya join di Cerdas ini, mungkin menurut saya agak menantang bagi diri saya sendiri untuk apa sih perbedaan atau persamaan pendidikan yang ada di kota maupun di pelosok gitu Kak. Makanya tertarik di join di Cerdasin. Oh gitu. Jadi karena memang jiwanya suka Betul. volunteering, Betul suka sekali. Betul komunitas, sekali, apalagi memang komunitasnya ini bergelut atau bergerak di bidang pendidikan. Iya, betul Seperti sekali, itu ya. Jadi ya udah langsung aja gitu Sikat ya. aja. Sikat. Oke. Tanpa rem, Kak. Nah, saya kesini lagi nih. Alasannya masuk ke cerdas.in apa? Sebenarnya kalau alasan saya sendiri tuh seperti campuran Mirip-mirip Kak Bella sama Kak aja. Nurul, iya. Aha. Kebetulan memang pernah di satu kegiatan yang sama-sama foundernya, terus Mhm. dikirim dan ternyata kebetulan waktu itu kan lagi libur dan saya juga suka membaca seperti Kak Nurul, jadi saya pikir ya kayak ya udahlah, ayo daftar daripada nggak pernah ikut volunteer kayak gini kan, karena kalau boleh jujur ini pertama kalinya saya ikut volunteer kayak gini. Oh really? Iya. Oh oke. Jadi pengalaman pertama memang itu sangat berharga ya, dan Ya, nggak bisa betul. dilupain kayak gitu ya. Hidup cerdas.in. Sama Oke. punya kali. Oke, saya ke Eci lagi nih. Nah, selama ikut dalam beberapa bulan ini ya, apa sih manfaat yang sudah dirasakan dengan gabungnya atau joinnya di cerdas.in? Nah, apa yang saya rasakan secara pribadi itu sangat ya bisa bilang excited yang pertama, excited banget untuk bergabung di Cerdasin ini karena kan dilihat dari segi profilnya Cerdasin ini sangat menantang bagi diri saya kan. Langsung mengadakan sebuah seminar, langsung mengadakan sebuah perkumpulan yang begitu berturut-turut kami harus bertemu sama orang yang baru kami kenal. Terus juga saling belajar untuk menyatukan frekuensi juga yang pertama. Kan di sebuah komunitas itu yang pertama harus sefrekuensi utamanya dulu. Betul. Kalau tidak sefrekuensi otomatis apapun kegiatannya akan gagal. Nah makanya di Cerdasin ini perbedaannya lebih mudah untuk menyatukan sebuah frekuensi antara saya sendiri sama teman-teman yang baru kami kenal juga gitu. Nah, di cerdas.in ini apa sih yang membedakan sebetulnya dengan komunitas-komunitas yang lain yang hampir mirip gitu? Maksudnya hampir mirip adalah bidangnya seperti bidang pendidikan gitu. Apa yang membedakan cerdas.in sesuai dengan pengalamannya Eci nih dengan komunitas-komunitas lain gitu? Ya, untuk perbedaannya sih sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya Kak sebenarnya, tapi bedanya itu di kata cerdasnya Kak. Cerdas itu sebenarnya bukan sebuah kata cuma cerdas doang, tapi ada singkatannya Kak. Nah, C-nya itu mungkin cinta buku, E-nya itu dia edukasi digital, R-nya itu ruang baca, D-nya itu donasi buku, yang A-nya itu dia aksi membaca, sama yang S-nya itu dia seminar Kak. Gitu. Oke, baik. Ya, kalau gitu ya kita memaksimalkan waktu. Kita masih ada tamu ya kayaknya. Oke, silahkan masuk. Foundernya nggak nih? Oke, ya masih ada nih. Oke, kalau gitu kita langsung saja kenalan deh. Ya, halo. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah agak sedikit batuk ya. Agak sedikit batuk ya. Oke, selamat datang ya di program Smart Community Smart FM. Nah, langsung saja deh, kalau begitu boleh perkenalkan diri ke Smart Listeners yang ada di rumah. Namanya siapa, kemudian posisinya apa nih, seperti itu di cerdas.in, dan sudah berapa lama join di cerdas.in, silahkan. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Andi Putri Sabina Najwa, bisa dipanggil Sabina. Aku co-founder dari Cerdasin. Untuk bergabungnya sendiri, kebetulan saya yang Bentuk asik. Langsung ada di sini ya orangnya ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk co-foundernya. Ya. Oke, baik, kalau gitu saya pengen tanya mengupas lagi pertanyaan yang sama. Walaupun tadi sama nggak apa-apa ya, karena kita langsung ke co-foundernya. Ya. Nah, pengen tahu nih, penasaran visi dan misi dari cerdas.in itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi sih sebenarnya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita itu emang karena berdasarkan keresahan ya dari lingkungan kita, apalagi anak generasi sekarang kan apa-apa gadget gitu, dan gadget terus apatis gitu ya. Apatis. Terus yang kayak apa-apa itu intinya internet, dan masalahnya tuh internetnya pun itu bukan men-search yang untuk edukasi, malah main game betul. Dan lain-lain, dan itu membuat kita resah sih, karena kayak masa yang di pelosok sendiri mereka tuh cari tahu soal apa aja yang mereka tidak tahu, tapi kok di kota malah nggak begitu. Jadi gitu, ada ketimpangan yang terjadi, makanya kita kayak kita kayaknya harus buat nih. Jadi memang sama ya, keresahan kayak gitu ya. Iya, betul. Keresahan, ketimpangan. Iya. Pokoknya ini nggak baik-baik saja nih ya. Kita harus buat gerakan nih. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, lahirlah cerdas.in. Oke, baik. Nah, tapi saat itu boleh di ini nggak sih, siapa-siapa aja sih orang-orang pertama gitu, selain siapa tadi panggilannya? Sabina. Siapa aja sih selain Sabina yang turut membantu di awal-awal banget cerdas.in ini? Mungkin boleh sebut beberapa orang aja gitu, dan sapa-sapa gitu. Untuk awal-awalnya emang kita cuma berdua sih. Berdua. Iya, sama Adim, banyak brainstorming gitu. Untuk backgroundnya juga itu kenapa terbentuk Cerdas ini? Kebetulan karena Adim itu lolos beasiswa Bakti Nusa, teman-teman Bakti Nusa. Jadi mereka itu disuruh bikin lead pro gitu. Makanya Adim kayak, aku punya project nih dulu di Duta Literasi, bagaimana kalau tidak diimplementasikan aja sekarang? Bilang, iya kayaknya keren deh. Ya udah, dia panggil aku jadi co-foundernya. Oh gitu. Ya. Jadi memang tidak ada yang kebetulan sih ya. Iya. Semuanya itu berjalan karena memang ada ilham, ada inspirasi, ada tracknya ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya ini memang nyari sebab-sebab yang baik gitu ya. Keren. Oke, saya ke sini dulu. Oke. Nah, Nurul, apa manfaat yang udah dirasain selama join beberapa bulan ini? Ya mendekati 6 bulan lah ya, seperti itu, mendekati 1 semester. Apa manfaat yang dirasakan selama join di cerdas.in? Tentunya untuk membangkitkan literasi utamanya di sekitar kita dulu. Terus lanjut ke jenjang kelas, terus habis itu ya lewat digital, jadi bisa semuanya, menjangkau semuanya. Oke. Mungkin lebih apa ya, ruang geraknya lebih luas gitu ya. Kemudian kenalannya lebih banyak gitu ya. Kemudian self aktualisasi atau aktualisasi diri ini lebih lebar gitu ya, lebih luas seperti itu. Oke, kalau Adela. Aku selalu pengen nyebutnya Adela. Adela, manfaat yang udah dirasain nih sejak masuk di cerdas.in. Yang utama sih itu relasi ya kan. Kita di Cerdas ini tuh bukan cuma dari satu kampus, tapi ada beberapa kampus. Jadi kita bisa kenal teman-teman dari siapa? Nadia. Jadi gimana? Apa aja manfaat yang dirasakan masuk di cerdas.in? Mungkin mirip-mirip ya seperti Adela. Seperti relasi, kayak selama masuk di Cerdasin tuh saya bisa ketemu banyak orang-orang hebat seperti Kak Nurul, Kak Eci, dan Kak Sabina. Itu
jujur kalau saya nggak ikut cerdasin mungkin saya nggak bakal pernah ketemu sama mereka. Terus Kalau Nadia introvert gak sih? sebenarnya Nggak. tergantung. Oh, Iya. tergantung. Oh, jadi introvertnya bisa tergantung ya, extrovertnya juga bisa tergantung ya, gitu. Kalau misalnya udah dekat ya gitu. Gila juga. Gila juga. Oke, lanjut. Selain itu mungkin karena kebetulan juga saya sama seperti Hadela punya UKM juga dan ngurus cerdasin, terus kebetulan jurusan saya itu lumayan sibuk, jadi benar-benar belajar mengenai time management dan bagaimana sih sebenarnya caranya berkomunikasi dan bekerja sama orang lain meski bisa dibilang waktunya itu nggak pernah ketemu sama, ya maksudnya kayak nggak pernah kosong sama-sama, jadi diajar cara berkomunikasi yang baik gitu. Oke, jadi memang istilahnya apa ya, banyak hal-hal yang bisa diulik di dalamnya ya, betul. banyak hal-hal yang dirasakan seperti itu manfaatnya. Baik, thank you. Saya ke sini lagi, Adela. Nah, Adela, dari sekian banyak nih kegiatan yang ada di cerdas.in, Adela suka yang mana dan alasannya apa gitu? Kan banyak tuh ya, mulai dari pertama banget join ya sampai hari ini, itu bagian yang mana yang paling disukai sama Adela dan kenapa gitu? Kalau aku pribadi tuh paling suka kalau kita lagi ketemu kayak rapat offline gitu. Nah, karena kalau setiap rapat offline itu pasti ada gamesnya di akhir. Rapat tapi ada gamesnya. Iya. Gimana tuh? Ice breaking gitu. Oke. Karena kan kalau rapat kan kita mumet gitu kan. Tapi kalau ada ice breakingnya kita jadi fresh kembali. Oke, tapi ice breakingnya itu di sela-sela atau di awal atau di akhir? Di akhir. Oh, di akhir. Oke. Jadi suka kalau rapat offline. Iya. Ya, ketimbang rapat online. Iya, betul. Oh gitu ya. Iya. Karena mungkin apa ya istilahnya silaturahmi kayak gitu ya, dan kemudian bisa dapat ide-ide ya Iya. kalau ketemu langsung sama temen. Chemistry-nya lebih 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 bonding kayak Iya, gitu ya. lebih bonding. Oke, terima kasih. Saya ke Nurul. Kegiatan apa yang disukai di cerdas.in? Yang bagian mananya nih ya? Kan banyak tuh ya. Dan alasannya kenapa? Kalau saya pribadi tuh kayak rencana-rencana untuk kedepannya itu saya paling suka. Kan kayak Oh, kita oke. mau ngadain acara. Oke. Nah itu aku suka. Oh, jadi kayak apa ya, pemetaan kegiatan Iya, gitu ya, iya. ngebahas pemetaan kegiatan atau inventarisasi kegiatan. Iya. Itu paling suka di situ. Oh, kamu divisi apa tadi? Pupdog. Pupdog. Oh, berarti cocok masuk acara juga kalau gitu. Karena dia suka katanya yang pemetaan acara gitu. Oh, ini menarik nih. Nyambung. Ini masih ada hubungannya ya. Oke. Udah pernah keluar daerah gitu pada saat cerdas.in tour? Belum? Jadi, project awal kita seminar. Oke. Seminar persiapan UTBK. Oke, thank you. Ya, mungkin sebentar kita akan bahas mengenai itu ya. Kalau Eci, suka bagian yang mana nih kegiatan dari cerdas.in dan alasannya? Kalau mengenai suka tidak sukanya, saya paling suka semua Kak sebenarnya. Yang paling suka, yang mana suka gitu? Itu yang ngumpul tadi bilang ke Adela, ngumpul memikirkan apa sih cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Sampai kita bingung sendiri, sampai pulang sampai tengah malam dan sebagainya untuk mencari solusi tersebut. Paling itu yang saya suka, karena kapan lagi ada komunitas untuk mencari sebuah problem untuk memecahkan permasalahan, itu kita bareng-barengan, bukan hanya sebatas 1, 2, 3 orang gitu. Tapi gitu. semua kita menyamai itu masuk ke dalam situ. Oke, jadi paling suka kalau misalnya ketemu offline, apakah itu rapat atau tidak rapat ya, tapi membahas mengenai rencana, Iya. ya rencana ke depan sekaligus evaluasi kayak Betul, gitu ya. betul. Karena di situ pasti ada problem solving. Iya, betul. Dan suka banget mecah-mecahin masalah gitu ya. Betul. Oke, baik, kita ke Sabina ya. Sabina, Oke. tadi disinggung mengenai seminar. Oke, ini seminar ini akan menyasar apa? Apa memang udah diadakan sebelumnya atau akan diadakan atau seperti apa nih? By the way, seminar dan talk show ya Kak. Oke. Sebenarnya ini program pertama kita sebagai komunitas. Jadi untuk sasarannya sendiri itu untuk anak SMA, soalnya kita membahas soal UTBK. Iya, jadi ini seminar dan talk show persiapan UTBK untuk teman-teman SMA yang kelas 3 mungkin mau melanjutkan studinya di perkuliahan, ataupun teman-teman yang gap year juga boleh bergabung.
Gap year itu nganggur ya. Pengacara, Iya, iya. pengangguran wanita acara. Enggak, sekarang kan bahasanya tuh enak banget ya. Zaman-zaman sekarang enak banget gap Gap year. year. Dulu ya nganggur dulu deh 2 tahun. Kayak gitu ya. Betul. Oh, jadi ini berarti statusnya akan diadakan. Iya, tanggal 28 Februari. Oke, 28 Februari. Iya. Nah, kalau Lusa. lusa dong ya. Tapi Iya. ini masih dibuka pendaftaran gak sih? Masih. Nah, kalau misalnya untuk info lebih lanjut boleh nggak sih di-spill Instagramnya supaya teman-teman smart listeners dan viewers yang ada di rumah ini bisa nge-DM nih, bisa tanya apa aja gitu. Boleh di-spill? Boleh. Untuk teman-teman yang masih mau join, bisa lihat di Instagram kami di cerdas_s.in. Oke, Iya. tepuk tangan dulu dong. Jadi masih ada kesempatannya adik-adik smart listeners yang ada di rumah. Silahkan ya di follow Instagramnya, kemudian DM tanya apa aja mengenai komunitasnya, termasuk tadi persiapan UTBK ya untuk seminarnya nanti lusa tanggal 28 di Baruga. Baruga Unhas. Unhas Iya. seperti itu. Nah, ya baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya masih ke Sabina aja deh lagi. Ya. Nah, kalau dari sekian banyak dari awal memang sebagai co-founder dan sampai hari ini paling suka kegiatan apa nih di cerdas.in dan alasannya apa gitu? Banyak sih, Kak. Oke. Terutama itu Dikerucutin aja gitu. kalau kan sudah tadi tuh satu-satu. Kalau aku Mhm. kayaknya tadi belum disebutin buat konten. Oh, buat konten. Iya, seru banget, Kak. Oke, ini jadi pelakunya, dia jadi pemeran sekaligus yang buat atau apanya nih? Pengamatnya aja, pengamatnya aja. Ini nih. Ini Oh, ini. kebetulan ini apa? Talent kita. Oke. Kebanyakan mukanya beliau. Uh-huh. Jadi kalau aku sendiri ada sih beberapa yang emang Sebagai talent juga di talent dalamnya. juga. Oke. Jadi kita ambil aja, ayo kita buat konten seru-seruan gitu. Oke. Jadi paling suka sesi itu ya? Iya betul. Alasannya apa? Karena ada aja tingkahnya. Ada aja tingkahnya. Oh, oke. Jadi apa ya? Lucu-lucunya gitu ya kali ya? Lucu-lucunya refreshing otak gitu kan. Kayak kita udah brainstorming soal seminarnya, terus tiba-tiba kita kayak yuk bikin konten. Jadi lentur-lenturin otot dulu ya. Iya, Ya. betul. Ya, oke. Oke, unik ya alasannya dia suka konten-kontennya gitu. Kalau yang lain ada yang kegiatan rapat offline ya, kemudian ngumpul-ngumpul buat mecahin solusi, apa tadi untuk antusias juga untuk rencana offline ya, maksudnya roadshow ya seperti itu. Dan ini tentunya yang kontennya lucu. Iya, baik. Dan oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ini ternyata menyasar utamanya SD hingga SMA, tidak menutup kemungkinan juga anak mahasiswa dan TK misalnya, ya kan, walaupun yang paling accessible itu adalah SD sampai SMA. Udah pernah kolaborasi sama siapa aja nih? Baik itu dari sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, udah pernah kolaborasi sama siapa aja? Atau memang baru kemudian punya rencana atau seperti apa? Saya kemana aja nih? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, pendidikan deh, kita ke sektor pendidikan, divisi pendidikan. Udah pernah X gak? X itu duet ya. kolaborasi, iya. Kalau untuk saat ini pendidikan bisa dibilang on progress ya untuk anunya. Jadi untuk sekolah yang kita on progress ini ada 3, 2 SD, 1 SMP. Jadi untuk SD-nya tuh ada SD Impres Sailong, dia itu kalau tidak salah di Goa. Oh, Petalasang. Ya sekitaran situ. Okay. Terus ada SD Tamu-Tamu, dia ini kalau nggak salah di Antang ya. Oke. Dan ada SMP 51 Makassar. Oke, 51 tuh di mana sih kalau di Makassar? Enggak sih? Di Tangapa. Oh, oke. Deket-deketan semua ya, di Antang, Petalasang seperti itu. Itu bentuk kolaborasinya seperti apa? Kalau kedepannya itu rencananya kami akan melakukan seperti mengajar sih Kak, seperti kurang lebih mengajar gitu. Tapi untuk topiknya itu disesuaikan di mana ini bisa mencakup semua tingkatan kelas dari maksudnya seperti SD kelas 1 sampai 6 ini topiknya bisa mencakup semua kelas itu. Jadi actionnya kayak apa ya, kalau
anggaplah kalau siswa mahasiswa ini dari sebuah kampus itu istilahnya PKL kayak gitu ya. Betul, Kayak betul. PKL ya Iya. bahasanya ya, Iya. dengan menjadi volunteer ngajar gitu ya Iya, di betul, berbagai betul. sekolah seperti itu. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, saya tiba-tiba pengen tanya, ada nggak sih lomba-lomba yang diadakan cerdas.in? Mungkin sudah atau belum nih? Jangan-jangan, tapi nanti akan dilaksanakan. Untuk saat ini belum, Belum? cuman kalau untuk rencana kedepannya tanya Kak Sabina aja mungkin. Oke, kita ke Sabina ya gitu deh. Untuk lomba sebenarnya sudah ada rancangannya, tapi belum terlaksanakan karena kita masih fokus sama seminar dan talk show. Aha. Jadi mungkin di bulan-bulan selanjutnya stay tune aja, jangan lupa follow Instagram Asik. kita. Buat penasaran dulu ya. Iya. Oke. Nah, saya ke Eci. Sudah berapa sudah sejauh apa nih progres persiapan dari acara seminar dan talk show nanti yang akan Oke, dilaksanakan? untuk sejauh berapanya kami mungkin sekitaran 90%. Oh, 90%. Sisanya kami nanti untuk di harinya nanti kayak gitu. Apakah dari tim teman-teman dari Cerdas ini apakah ada yang kayak sakit atau down dan sebagainya, mungkin itu yang kami harus saling membackup. Mungkin kayak gitunya. Sisanya itu di harinya. Nah, untuk seminarnya kami juga ini, kami udah sosialisasi ke setiap sekolah SMA yang ada di Kota Makassar, kurang lebih 52 sekolah, Kak. Wow, tepuk tangan dulu dong. 52 sekolah itu nggak gampang ya. Wow. Dengan targetnya kami untuk peserta itu kurang lebih 1.800 peserta. Wow. Dari semua sekolah yang ada kami masukkan itu 52 sekolah gitu. Keren, Mau keren. yang negeri maupun swasta. Keren. Ya, saya pengen tanya ini dulu deh, Nurul. Nah, kalau Nurul, kendala yang dihadapi di lapangan dalam mempersiapkan acara ini apa tuh? Itu karena kan kebanyakan masih kuliah juga kan Mhm. di antara kami tuh, jadi susah atur waktunya yang barengan. Jadi ya, Oke, ngatur waktunya ya buat jalan bareng gitu ya. sosialisasi. Oke, sosialisasi. Kalau selain itu masih ada nggak sih hambatan-hambatan selain waktunya gitu? Mungkin kayak nego-nego, lobby-lobby lokasi atau apa gitu. Selain itu. Bisa ke Eci. Oh, oke, Eci lagi entar. Oke, saya ke Adel. Kalau Adel di divisinya tuh apa hambatan yang ditemui di lapangan dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan? Kalau saya sih mungkin hampir sama Kak Nurul itu time manajemennya. Cara Oke. ngatur waktunya kan kita beda-beda fakultas nih di Humas. Ah. Jadi kelasnya kadang tabrakan. Mhm. Jadi susah untuk ketemu. Mhm. Terus sempat juga kemarin kegiatanku ada yang tabrakan, jadi harus ke sana dulu terus ke Cerdas. Jadi lebih ke mencocok-cocokkan waktunya Iya. aja ya, seperti itu ya. Karena kalau misalnya kesiapan iya, niat iya, ya kan, apa ya, kemampuan atau skill ada, tinggal mencocokkan waktu Iya, kayak betul. gitu ya. Oke. Kalau kamu apa kendalanya di divisi kamu? Sebenarnya 11-12 sih, Kak. 11 sama juga ya. Soalnya ada yang lagi magang, Mhm. ada yang emang dia itu jurusannya bisa dibilang lumayan sibuk, Mhm. ada yang kosongnya nih kayak nggak beraturan gitu. Kosongnya nggak Iya, beraturan. jadi agak susah kalau misalnya mau kumpul semua yang satu divisi gitu kan, karena kadang bahkan pada saat weekend aja mereka juga ada kegiatan lain begitu. Oke, nah selanjutnya pertanyaannya tuh tadi kan hambatan, kemudian pengalaman, alasan masuk ya, kemudian persiapan atau progres seminar ya. Kalau untuk tur-turnya gitu, kalian berharap gitu pengen tur kemana dan alasannya apa gitu, sambil healing hitung-hitungnya. Oke, kamu deh. Nanti kalau misalnya nih ya, kita imajinasi dulu deh gitu ya. Kalau cerdas.in ini sudah didukung dengan sumber daya yang bagus, kemudian pokoknya sumber daya yang bagus lah ya, apapun itu dari segala aspek. Pengennya nih tur kemana kalau cerdas.in ini punya kegiatan, bahkan kalau bisa bermimpi internasional atau nasional, itu mau pengen kemana gitu, menjejakkan kaki, dan di mana, alasannya apa? Sambil Ya, healing. Menurut saya pribadi yang paling realistis di Toraja, karena kebetulan saya belum pernah ke Toraja.
Oke. Pengen ke Toraja. Iya, mau lihat. Oh gitu. Belum pernah sama sekali soalnya. Oke, kalau ada kemana? Kalau Pengennya. saya sih mau ke yang area gunung gitu. Enrekang. Mungkin Enrekang atau Malino atau Toraja. Oke, di sini ada co-founder dan founder, tenang aja ya. Nanti diwujudkan ya. Oke. Enrekang, Malino, Bantaeng kayak gitu-gitu ya. Toraja. Oke, karena suka pemandangan atau vegetasi yang hijau-hijau ya. Oke. Kalau kamu Nurul pengen kemana turnya untuk cerdas.in ini? Saya Ke Malaysia atau Papua Nugini? Kemana? Dulu. Dalam negeri? Jogja. Alasannya, wih Jogja asik. Saya Alasannya? mau sambil bernostalgia. Wait, Karena- wait a minute. Maksudnya apa nih bernostalgia nih? Karena dulu saya kan lulusan pondok. Oh, Dari oke. lulus SD saya di Jogja. Oke. Jadi mau di situ healing Oke. sambil nostalgia. Kalau cerdas.in ini punya pilihan ya kayak gitu ya. Iya. Ini wajib ke Jogja ya. Wajib. Oke. Pembubaran panitia wajib ke Jogja. Kalau Eci gimana? Kalau saya sih Impiannya pengen kemana? itu kalau Untuk cerdas.in. cerdas.in ke Papua, Kak. Papua. Iya. Alasannya apa? Alasannya kembali lagi ke dunia pendidikannya. Di Papua itu yang saya tangkap belum menangkap dari kurang update ya, maksudnya Oh, iya, kasarnya iya. itu kayak gitu, Mhm. nggak update mengenai apa sih yang dipelajari oleh di kota-kota lain, apakah dia mengikuti kurikulum yang baru atau tidak Oke. gitu. Nah makanya saya tertantang untuk diri saya sendiri juga, makanya saya mau ajak cerdas ketika ada satu saat kita punya banyak rezeki, kita bisa ke Papua untuk melihat apa sih perbedaan yang ada di Kota Makassar maupun di Papua gitu. Jadi memang langsung ngebuktiin di lapangan, Nah, bukan betul. berdasarkan data-data yang Betul. sudah tersebar di internet ya. Betul, Kak. Yang kali aja masih banyak nomenklatur yang nggak masuk. Betul. Seperti itu ya. Betul sekali. Iya, dan kita percaya sih ya masih banyak ya. Banyak sekali. Jujur amat. Betul, Oke, betul. kalau Sabina nih selaku co-founder pengen impiannya kemana buat cerdas.in ini? Saya sama sih sama kayak kita. Papua juga? Mau beda juga. Kemana? Mau beda. Kemana? Kebetulan kemarin aku KKN di Bone. Oke. Dan kebetulan aku melihatnya kayak masih kurang nih. Di Sulawesi Selatan aja masih kurang. Makanya jadi kayak ya udah di Sulawesi Selatan aja dulu. Oke. Jadi kita kayak ke pedalaman. Jadi kita memeratakan dulu nih ketimpangan-ketimpangan ada yang ada di Sulawesi Selatan. Terus nanti deh kita mau Oke. ke Papua mau Nah, kemana. kalau kita kerucutkan lagi ke Bone, mau ke Bone batas mana nih? Bone batas Sinjai, Bone batas Wow. Gua, Bone batas Wajah, Wow. Bone batas Marus, Bone batas apa nih? Wow. Kan pada lama tuh yang Iya, batas-batas iya, ya. Betul. Aha. Ada juga batas Gua loh ya, ada Bone batas Gua ada. Itu mau kemana kamu? Kemarin kebetulan saya KKN di perhutanan sosial. Tematiknya ke perhutanan sosial. Aku lupa sih dia perbatasan di mana, tapi betul-betul di kaki gunung. Oke. Benar-benar di kaki gunung, jadi kayak buka pintu langsung gunung. Ah. Dan di situ lumayan sih susah jaringan juga. Mhm. Jadi yang kayak itu bakal jadi perhatian yang concern juga untuk pemerintah sih untuk depannya. Istilahnya dimanapun itu ya, yang Iya. penting di pelosoknya Bone. Mm-mm. Kemudian apa ya? Mungkin kamu dari sana? Bener gak sih? Apa? Kamu dari sana? Enggak, maksudnya asalnya dari mana? Kebetulan ayah asalnya Bone. Ah, berarti memang ada kecintaan ya dari hati gitu ya, karena ada darah Bonenya seperti itu. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk kita. Nah, saya pengen nanya nih, saya pengen tahu seakrab apa kalian. Jadi kita masuk ke segmen siapa yang mengenal siapa gitu ya. Oke, yang paling gak habis-habis pertanyaannya, yang paling suka kepo siapa? Tunjuk orangnya yang paling suka. Ci. Oh, suka kepo, suka bertanya. Oke. Yang paling rajin siapa? Enggak habis baterainya. Oh, Sabina. Sesuai ya. Oke, yang paling suka makan siapa? Kamu. Ini berdua. Oke. Yang paling tomboy siapa? Yang suka naik motor, manjat gunung atau semua? Kayaknya deh. Iya. Cewek-ceweknya kayaknya. Oke, yang idol star yang suka nyanyi siapa? Suka nyanyi gitu ya. Ada, Oh, nggak ada orangnya di sini. ada. Jangan ditunjuk yang nggak ada orangnya ya. Oke. Oke, yang paling pendiam siapa? Paling pendiam. Mana?
Oh ini. Iya, Oke. betul. Yang paling cerewet di antara 5. Siapa? Oh, masa. Yang kelakuannya paling random siapa? Dia lagi. Oh, dia lagi. Contohnya kayak gimana tuh? Wah kak, kalau Suka- main Roblox tuh Kak tungguin. Oke, siapa yang paling sok cantik atau sok ganteng? Aduh, tidak mau. Narsis. So ganteng adalah. Siapa? Ayo jujur, tunjuk. adalah. Oh, kok bisa sih? Oh, ini so cantik, ini so ganteng. Oke, siapa yang paling suka berubah moodnya? Moody. Oh, ketahuan nih. Jadi kalau misalnya lagi ini ya, lagi nggak karu-karuan jangan mendekat ya. Nanti bisa nanti bisa dimakan gitu. Oke, yang paling sok bijak siapa? Yang bijak orangnya. Bijak nggak ada. Oke, sok asik siapa? Asik sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi ketahuan ya siapa yang ini, siapa yang itu dan sebagainya. Nah, mungkin selanjutnya adalah harapan kali ya. Ya, harapan untuk komunitas cerdas.in ya ke depan ya, dan untuk juga teman-teman yang ingin bergabung seperti apa harapan-harapannya. Saya dari ke ini dulu deh. Silakan. Kalau untuk saya sendiri pribadi mungkin bisa lebih di kedepannya bisa lebih banyak sekolah yang bisa diajak untuk kerjasama dalam edukasi begitu. Karena kan kebetulan sekarang itu bisa dibilang terbatas sumber dayanya karena kayak cuman beberapa orang kan dalam di sini, dan bahkan untuk keseluruhan cerdasin pun bisa dibilang masih kurang. Jadi kedepannya diharapkan kalau bisa lebih banyak yang join dan jadi bisa lebih banyak menjangkau sekolah-sekolah dan mungkin bisa lebih jauh lagi jalannya. Pokoknya lebih banyak lagi komunitas-komunitas, orang-orang, stakeholder yang bisa dilebatkan di cerdas.in ya, Iya, seperti betul. itu. Kalau kamu apa harapannya buat cerdas.in? Kalau saya harapannya semoga cerdasin bisa banyak rezekinya. Amin. Semoga bisa menjadi komunitas yang besar, Amin. dikenal banyak orang sampai seluruh Indonesia atau bahkan internasional. Asik. Amin. Kamu, Nurul? Harapannya itu bisa go internasional. Asik. Iya. Itu aja? Udah. Oke, kalau Eci apa sih? Kalau saya sih Kak, sebenarnya harapan saya untuk cerdas ini yang pertama tadi semoga pendidikan yang di Kota Makassar ini atau Sulawesi Selatan merata gara-gara cerdas juga semoga. Terus juga kembali lagi yang tadi teman-teman bilang go internasional, tapi saya harapannya setiap di Indonesia, kota-kota di Indonesia punya cabang cerdas.in gitu kan. Cabang ya. Iya. Ini yang paling penting nih. Selanjutnya. Ya itu tadi. Kalau untuk aku sendiri harapannya mungkin bukan cuma teman-teman anak SD, SMA ataupun SMP, tapi teman-teman yang di perkuliahan juga bisa lebih terbuka matanya bahwa kalau pendidikan yang lebih dasarnya itu lebih penting juga, bukan hanya di perkuliahan aja. Terus semoga semakin sukses juga buat cerdasin dan buat teman-teman juga di sini mungkin. Oke, itu aja. Oke. Nah, di akhir kita akan berbicara mengenai pesan di akhir acara. Nah, untuk menjawab dari harapan-harapan ini, kira-kira kalau kita bisa imajinasikan nih, apa kira-kira stepnya atau upayanya untuk menuju ke harapannya sesuai dengan versi masing-masing? Apa? Silahkan, Nadia. Untuk mewujudkan harapan yang tadi disebutkan, apa kira-kira step yang akan dilakukan? Dijawab secara pribadi ya. Oh, iya. Oke, silakan. Kalau saya pribadi sih mungkin bakal rekrut orang lebih ya, Oke. karena emang salah satu kendalanya kan itu sumber dayanya terbatas. Terus selain itu itu aja sih mungkin ya. Merekrut sebanyak-banyaknya. Enggak sebanyak-banyaknya. Enggak sebanyak-banyaknya. Tapi rekrutnya ini memang orang yang setidaknya kalaupun memang tidak Kompeten. punya pengalaman, tapi setidaknya dia memang punya ketertarikan dalam bidang ini. Jadi ketika join enggak setengah-setengah.
Oke. Kalau setengah-setengah mundur kok. Oke, kalau ada versinya buat ngewujudin harapan yang dimaksudkan tadi apa? Kalau harapanku kan supaya lebih banyak relasinya. Mhm. Kan sudah di-mention sama Nadia itu Mhm. lebih banyak sumber daya. Mhm. Nah, kalau lebih banyak sumber daya kita bisa lebih banyak promosi ke Mhm. luar daerah Mhm. sampai ke pelosok-pelosok gitu. Berarti sosialisasinya dimasifkan lagi. Iya. Oke. Kalau Nurul buat ngewujudin harapannya itu seperti apa aksinya? Kurang lebih sama. Oh, sama. memperluas jaringan aja. Oke, bisa nggak sih cari jawabannya? Oke. Karena harapan saya tadi kan go internasional. Wow, iya betul Jadi, betul. ya, lebih memperluas jaringan. Lebih memperluas jaringan ya. Oke, jadi providernya apa kalau memperluas jaringan? Nggak bercanda. Oke, kalau Eci gimana? Lang? Kalau saya untuk mencapai harapan saya yang tadi saya sebutkan itu mungkin satunya menyatukan dulu frekuensi antara teman-teman yang ada di cerdas. Kalau boleh tahu frekuensinya berapa? Di 101,1. Bagus tuh sekali, FM. Smart FM ya. Ya mungkin menyatukan frekuensi dulu sih sebenarnya karena kan sebuah kesuksesan itu dari awal teman-teman semua. Kalau kita tidak cocok, misalnya tidak berbeda pemikiran, berbeda pendapat, otomatis apapun yang kita laksanakan akan gagal. Makanya saya harap dengan harapan saya tadi bisa tercapai ya teman-teman, kita bisa satukan dulu pemikiran kita apa sih, tujuan kita siapa sih, siapa sih yang kita tuju, apa yang kita mau sama-sama pergi ke sana gitu. Oke, jadi memang minimal atau dimulai dari menyamakan frekuensi yang sudah ada Betul dulu sekali. ya, sebelum kita melangkah ke yang lebih Betul luas. sekali. Oke, selanjutnya Sabina, apa langkahnya untuk mewujudkan harapan yang tadi dimaksudkan? Karena tadi kan sasarannya anak kuliah ya nih ya. Jadi kan sekarang tuh banyak komunitas-komunitas yang diciptain sama anak-anak keren-keren, anak kuliah-kuliah di luar sana. Seperti Sabina dan Adim. Alhamdulillah. Jadi mungkinan kebanyakan kolaborasi sih Kak. Ya jadi kayak kita ngajakin collab mungkin beberapa ya komunitas, terus kita buat satu acara besar mungkin nasional mungkin bisa nanti insya Allah. Oke, jangan lupa ngundang saya ya. Betul, itu sih Kak. Banyakin kolaborasi aja sama teman-teman komunitas di luar sana. Oke. Nah, terakhir nih, apa closing statementnya atau pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di rumah, silakan. Oke, closing statementnya jangan lupa follow Cerdasin, S-nya 2. Terus jangan lupa juga join seminar dan talkshow kita yang akan diadakan tanggal 28 Februari 2025 di hari Jumat. Buat teman-teman yang belum join bisa cek Instagram kami, di situ ada pamfletnya juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya closing statement, pesan-pesan untuk smart listeners. Ubur-ubur kan Le. Cerdasin Le. Mungkin saya berharap untuk teman-teman yang ada di luar sana lebih peka lagi terhadap dunia pendidikan. Jangan pernah bosan untuk membaca karena pada dasarnya orang-orang yang ada di Indonesia dia cuma lihat gambar sudah tinggalkan. Makanya lebih peka lagi dan lebih suka membaca. Dan jangan lupa juga tadi yang disampaikan Kak Sabina, follow IG-nya Cerdasin. Di situ kami ada program banyak, saya sering-sering untuk membaca. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Sustainable ya. Iya betul sekali. Oke, selanjutnya closing statement, pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah. Sesuai slogannya Cerdasin, membaca, menulis dan menginspirasi bersama Cerdasin. Asik. Selanjutnya closing statement. Untuk teman-teman yang ada di rumah, semoga untuk di event-event selanjutnya kita bisa ketemu, dan ya seperti yang dibilang sama Kak Sabina dan Kak Ezi, jangan lupa daftar seminar, ada gestarnya. Asik. Ada gestarnya. Oke, selanjutnya closing statement. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan dan menyaksikan kita, silakan. Jangan lupa sering cek-cek Instagramnya Cerdasin karena kita punya banyak program, banyak kegiatan, dan kadang buka volunteer juga. Jadi siapa tahu ada yang tertarik, jangan lupa join. Oh iya, seminar. Gestar ini sangat oke. Oke. Gitu aja.
Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk cerdas.in ya. Terima kasih untuk teman-teman ya, adik-adik yang sudah hadir di studio kita di program Smart Community ya. Terima kasih Nadia, terima kasih Adele, Nurul, Eci dan Sabina ya. Itulah tadi ya Smart Listeners ya, obrolan kita yang sangat bermanfaat tentunya dari komunitas cerdas.in ya, dengan tema peran literasi dan teknologi ya. Demikian ya program kita Smart Community di sore hingga jelang hari. Selalu saksikan ya Smart FM dan dengarkan ya 101,1 ya Business Inspiration the Spirit of Indonesia. Sampai jumpa di episode pekan depan. Sampai jumpa.